Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas mengenai 3 tes. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Pipi Nafsiatun Nurul Fadilah dengan NIM 62114220006 selaku pemateri, dan teman saya Nastiti Mustika Dewi dengan NIM 62114220056 selaku peraga. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Illinois Agility Run Test, yaitu sebuah tes penting untuk mengukur kelincahan dan kecepatan. Sit and reach, yaitu tes fleksibilitas, dan vertical jump, yaitu tes power. Langsung saja simak video kami berikut ini. Nah, pertama-tama, apa sih Illinois Agility Run Test itu? Nah, Illinois Agility Run Test adalah tes yang dirancang untuk menilai kemampuan agility atau kelincahan seseorang. Nah, tes ini sangat berguna untuk atlet, terutama dalam olahraga yang membutuhkan perubahan arah cepat, seperti basket, sepak bola, dan tenis. Tujuan utama dari tes ini adalah untuk mengukur seberapa cepat dan seberapa efisien seseorang dapat bergerak di sekitar rintangan. Nah, mengapa Illinois Agility Run Test itu penting? Selain memberikan data tentang kelincahan, tes ini juga membantu atlet dalam merancang program latihan yang lebih efektif. Nah, dengan mengetahui area yang perlu diperbaiki, mereka dapat lebih fokus dalam latihan. Sekarang, mari kita lihat di sini ada lapangan untuk tes agility, Illinois Agility Run Test. Jadi, lapangan ini datar dengan ukuran 10 sampai ukuran panjang 10 meter dan lebar 5 meter. Ini ada terdapat kuntun, yaitu kun 1, di mana peserta itu start atau mulai dari kun 1, lalu peserta berlari ke kun 2, selanjutnya zigzag ke kun 3, 4, 5, dan 6, lalu peserta berlari secara diagonal ke arah kun 7, dan selanjutnya ke kun 8 berlari. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu peserta harus secepat mungkin untuk berlari dan sampai finish. Agar semakin cepat, maka penilaian akan semakin baik. Baik, selanjutnya adalah peraganya. Siap. Data tersebut terdapat 20 detik untuk kecepatan larinya. Nah, berdasarkan penilaian itu berarti sedang, dan ini penilaian yang bisa kalian lihat. Nah, selanjutnya ada tes sit and reach, yaitu tes fleksibilitas. Nah, apa itu tes sit and reach? Tes sit and reach adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengukur fleksibilitas tubuh, khususnya pada bagian punggung bawah, dan hamstring. Tes ini sering digunakan dalam program kebugaran dan penelitian untuk menilai seberapa baik seseorang dapat mencapai posisi tertentu. Dan tujuan tes ini adalah menilai tingkat fleksibilitas individu, lalu membantu dalam mengidentifikasi potensi cedera yang disebabkan oleh kekakuan otot, lalu mendorong individu untuk meningkatkan fleksibilitas sebagai bagian dari rutinitas kebugaran. Nah, manfaat tes ini adalah meningkatkan pemahaman tentang kondisi fleksibilitas individu, lalu dapat digunakan sebagai dasar untuk program latihan yang bertujuan meningkatkan fleksibilitas. Lalu di sini yang dibutuhkan adalah box sit and reach untuk mengukur seberapa fleksibilitas para pesertanya. Ini harus dimulai dari 0 cm. Nah, yang perlu diperhatikan, kedua telapak kaki menempel pada dinding box ini, lalu kedua ujung jari juga harus menempel pada ini untuk didorong. Dan hal yang penting diperhatikan,
dilakukan dengan pelan-pelan karena tidak boleh dihentakkan. Seperti itu. Jika sudah maksimal, maka itu artinya sudah hasilnya bisa dinilai. Nah, tes ini bisa dilakukan 2 kali untuk mengambil data tertingginya. Bisa dimulai lagi. Ini hasilnya gini. Nah, di sini ada 2 data. Yang pertama itu ada hasilnya 23 cm dan yang kedua ada 22,5 cm. Nah, artinya yang tertinggi itu yang pertama, maka kita ambil data yang pertama yang artinya itu penilaian tersebut adalah kurang. Nah, ini data yang bisa kalian lihat. Nah, selanjutnya adalah vertical jump, yaitu tes power. Nah, apa sih vertical jump test itu? Jadi, vertical jump test adalah tes yang digunakan untuk mengukur daya eksplosif otot tungkai, khususnya pada otot-otot kaki. Nah, tes ini sering digunakan dalam olahraga untuk menilai kemampuan atlet dalam melompati. Tujuan tes ini adalah untuk menilai kemampuan daya eksplosif atlet, lalu membantu dalam merancang program latihan yang sesuai untuk meningkatkan performa, lalu mengidentifikasi potensi cedera akibat kelemahan otot, lalu manfaat vertical jump yaitu memberikan gambaran tentang kekuatan dan daya eksplosif yang dimiliki atlet. Nah, dapat digunakan untuk memantau kemajuan dalam program pelatihan. Lalu prosedur pelaksanaannya yaitu dibutuhkan alat vertical jump di sini. Nah, ini disesuaikan dengan peserta. Jadi diukur seperti ini. Nah, salah satu tangan peserta harus diukur tinggi ini. Kalau tidak sesuai, maka ini bisa dinaikkan lagi atau disesuaikan. Tapi karena ini sudah cukup di titik 0, maka tidak perlu disesuaikan lagi. Karena memang sudah sesuai. Nah, selanjutnya peserta boleh melakukan ayunan untuk agar lompatannya itu setinggi mungkin dengan tangan menyentuh atau menggerakkan yang bisa ia capai. Boleh dicoba. Nah, di sini terlihat 15,5. Kita tulis dulu untuk data pertama karena akan akan melakukan 2 kali untuk perbandingan dan akan diambil data yang tertingginya. Selanjutnya ini yang kedua, tersentuh sampai 16,5. Artinya data yang tertinggi adalah yang kedua, yaitu 16,5. Dari data tersebut yang artinya 16,5 ini berarti data tersebut adalah kurang. Jadi di sini kalian bisa melihat hasil penilaiannya. Nah, cukup sekian dari kami. Apabila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.